Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Fatimah Iriani dari LPTK Universitas Negeri Padang. Nomor UKG saya adalah 201500675942 dan nomor peserta ujian saya adalah 2022441260 akan melaksanakan ujian kompetensi PPL dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah selalu sehat luar biasa. Yes, 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 ceria. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya ceria. Coba kalian perhatikan teman kalian, apakah di sini ada yang tidak hadir? Ada tidak? Coba perhatikan, tengok kanan kalian. Tengok kanan kalian, tengok kiri kalian, ada tidak hadir? Tidak ada. Iya, alhamdulillah semuanya di sekolah dalam keadaan sehat. Jadi, kita langsung ke kelas. Adakan tangannya, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kita gunakan sebelum pembelajaran menyanyi lagu wajib terlebih dahulu. Silakan semua Anda berdiri. Anak-anak, Ibu mau tanya, masih ingatkah kalian pembelajaran waktu kelas 4 mengenai bangun datar? Kalian kalau pergi ke sekolah, itu siapa yang jalan kaki? Siapa angkat tangan tinggi? Angkat tangan tinggi? Ya, oh ini beberapa ya. Ada artinya nih, ada yang tidak angkat tangan. Kenapa tidak angkat tangan? Turun dulu tangannya. Yang tidak angkat tangan. Naik apa kalian ke sekolah? Ada naik yang motor, ada yang naik mobil. Nah, kalau kalian naik mobil atau motor itu, kalian biasanya bannya itu bagaimana bentuknya? Kalau misalkan bannya itu berbentuk kotak bagaimana? Tidak bisa. Duduk ya. Duduk saja ini ya. Dari bentuk sepeda motor atau mobil pasti bannya adalah lingkaran. Nah, pembelajaran hari ini kita adalah mengenai bentuk lingkaran tadi. Kita akan belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Tujuan pembelajaran hari ini akan dilaksanakan adalah yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah menganalisis unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, kalian menghubungkan unsur-unsur lingkaran, dan yang ketiga adalah kalian akan menggambar unsur-unsur lingkaran yang sudah disediakan. Pelaksanaannya adalah dengan cara nanti aku membagikan kalian kelompok, kemudian kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik kita ada 3 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu sebutkan tadi. Dan kemudian presentasi, nanti satu orang maju ya depan.
tadi, siapa yang pernah pergi seperti ke situ? Ada? Kemana? Tuh ke pasar malam ya. Siapa lagi yang pernah ke pasar malam? Banyak ya? Sering ya? Itu juga sering kok ke pasar malam. Bagaimana perasaan kalian? Senang ya? Apa yang kalian temukan permainan-permainan yang ada di sana? Permainan apa saja di sana yang ada? Ada biang lala, komedi putar, trampolin. Tadi kalian ada menunjukkan yang namanya biang lala. Bagaimana bentuk biang lala? Ya, bentuk biang lala adalah bagaimana bentuk lingkaran yang kalian ketahui, jangan dilihat dari gambarnya. Pastinya bulat ya. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan benda-benda lingkaran selain dari yang biang lala tadi, atau selain dari roda kendaraan atau roda sepeda tadi atau roda mobil tadi, apalagi benda-benda yang bentuknya lingkaran? Kalau di dalam kelas ini apa? Ada jam dindingnya ada, apalagi? Ya, bola dunia ya. Apalagi bintang? Kipas angin. Ya, apalagi? Lampion. Bentuknya ya itu ya. Di atas kepala kalian itu ada juga yang namanya. Ada juga yang bentuknya lingkaran. Coba kalian perhatikan yang manakah di antara bangun-bangun datar itu yang bukan lingkaran? Yang mana yang lingkaran? Yang bukan lingkaran yang mana? Yang D. Yang itu bentuk apa? Lonjong atau oval ya. Nah, kalau yang B bentuknya lingkaran tidak? Tidak ya. Nah, kalau yang C lingkaran. Kalau yang D bentuk awal lingkaran tidak itu? Bukan lingkaran. Kalau yang O-nya bentuk lingkaran. Kalau yang nya bentuk bukan lingkaran. Ya. Jadi di antara gambar-gambar yang di sini, yang manakah yang bukan bentuk lingkaran? Ibu minta sebutkan Imran Rusna. Yang huruf apa saja? Yang bukan lingkaran. Tadi kan sudah dijelaskan tadi. Apa bilang? Ulangi. DDF. Ibu tanya lagi dengan yang namanya dengan Wasil. Kira-kira kalau menurut Wasil apa? Oh iya Wasil. A, B, D, F. Ya. Dari dua jawaban kemana tadi, Ibu akan menurunkan jawabannya yang tepat itu adalah berada di A, yang bukan lingkaran ya. A, B, dan D serta F. Jadi ada 4 buah yang bukan termasuk lingkaran, sedangkan yang B, yang C dengan yang O adalah lingkaran. Dari yang Ibu jabarkan ini, kira-kira siapa yang tahu pasti pengertian dari lingkaran? Kumpulan beberapa titik, kemudian apa lagi? Kumpulan beberapa titik dengan jarak yang sama. Sampai tahu membentuk suatu kurva tertutup. Nah, itu adalah pengertian dari keliling lingkaran atau lingkaran. Nah, supaya kalian lebih memahami mengenai lingkaran, khusus untuk lingkaran ini kalian Ibu bagi kelompok ya. Kelompoknya ini sudah Ibu terangkan di sini. Kalau kelompok matahari di sini ya orang-orang ya. Ada 4 orang, 4 orang, 4 orang, bisa 4 orang juga. Ibu bagi dulu yang matahari. Kelompok 1 di sini ambil. Kelompok 2 ini tadi siapa bulan ya? Yang kedua ambil. Hari ini bakal membagikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik yang pertama dulu, supaya kalian lebih mengenal mengenai unsur-unsur lingkaran. Silakan setiap anggotanya mengambil satu orang satu. Ya, ini lagi yang 2, 3, 4-nya kelompoknya ambil masing-masing ke depan. Siapa yang sudah semua ya? Sudah ya, kalau sudah kalian perhatikan ke depan.
Di situ ada petunjuknya. Petunjuknya apa di situ? Di situ ada tulisan petunjuknya. Coba bisa bacakan petunjuknya apa saja? Semua sudah lulus ya. Sekarang kalian semua perhatian ke depan. Di sini akan ada video lagi tentang unsur-unsur lingkaran. Kita perhatikan karena berhubungan dengan LKPD 1 tadi. Selamat bertemu kembali di rumah Gema Matematika. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bagian-bagian lingkaran. Yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Pada lingkaran tersebut terdapat sebuah titik yang berwarna merah. Nah, titik ini adalah titik pusat pada lingkaran tersebut. Maka titik pusatnya adalah titik A. Yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari biasanya dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf R. Pengertian dari jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Perhatikan gambarnya. Terdapat beberapa garis pada lingkaran tersebut. Yang merupakan jari-jari lingkaran tersebut adalah yang pertama yaitu AB. Jadi garis AB ini merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Kemudian perhatikan garis lain lagi yaitu garis AC. Ini juga merupakan jari-jari. Dan ada yang terakhir satu lagi yaitu garis AD. Maka jari-jari pada lingkaran tersebut terdiri dari AB, AC, dan juga AD. Selanjutnya yang ketiga yaitu diameter. Diameter ini dilambangkan dengan huruf D. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut yang merupakan diameternya adalah garis HI. Jadi diameter juga bisa kita sebut dengan garis tengah pada lingkaran ya. Kemudian yang kedua juga ada CK, ini disebut dengan diameter. Diameter merupakan dua kali jari-jari karena garis tersebut menghubungkan garis dari satu ujung ke ujung yang lain. Kemudian yang keempat yaitu busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkung tersebut. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Dari gambar lingkaran tersebut, yang merupakan busurnya adalah busur PC. PC, perhatikan ini merupakan busur. Kalian bisa perhatikan pada contoh penggaris yang berbentuk busur ya. Kemudian selanjutnya yaitu PJ. Dan yang terakhir yaitu DC. Nah, berarti ada tiga busur pada gambar tersebut, yaitu PC, PJ, dan juga CD. Selanjutnya yang kelima yaitu tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung pada lingkaran. Perhatikan gambarnya. Dari gambar tersebut yang merupakan tali busur adalah OP. Jadi ini adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung pada lingkaran. Sisi lengkungnya merupakan bagian ini dan ini adalah tali busurnya. Kemudian yang kedua yaitu tali busur IR. Maka tali busurnya dari gambar tersebut adalah OP dan IR. Yang keenam yaitu juring. Pengertian dari juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Perhatikan gambarnya. Dari gambar tersebut yang merupakan juring yaitu
TAS ini adalah juri yang pertama yang berwarna hijau muda. Kemudian yang kedua jurinya adalah SAY atau daerah yang berwarna merah. Nah, ini adalah jurinya yaitu TAS dan SAY. Kemudian yang ketujuh yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dari gambar tersebut kalian bisa perhatikan yang merupakan tembereng adalah yang pertama daerah yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini yaitu daerah yang dibatasi oleh busur TS, ini busur TS dan tali busur SP ya. Nah, ini disebut dengan tembereng. Ini tembereng bagian yang pertama. Tembereng bagian yang kedua juga perhatikan yaitu daerah yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning itu atau daerah yang dibatasi oleh busur seki, ini busur seki dan tali busur seki juga atau siko juga boleh ya. Maka tembereng dari gambar tersebut adalah daerah yang berwarna kuning dan berwarna merah. Kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Perhatikan gambarnya di sini. Terdapat tali busurnya yang berwarna kuning. Ini adalah tali busurnya. Garis AE. AE ini menghubungkan tali busur. Tali busurnya di sini adalah CD. Menghubungkan tali busur dengan titik pusatnya yaitu A. Maka apotema dari gambar tersebut adalah AE. Demikianlah pembahasan kita tentang bagian-bagian lingkaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan dikerjakan atau jadinya. Ya, ingat ya, waktu kita 10 menit pembacaan. Jadi harus segera berpikir semua berdiskusi. Ada yang hati-hati antara jari-jari dengan diameter. Bisa dia untuk satu buat satu aja. Kita sesuaikan yang ada titik-titiknya. Kalau yang jari-jari kan ada 3 nih. Busurnya seperti tinggal satu. Yang dihitung bagian mananya. Nah, Bulan, satu orang jelaskan tentang persentase atau tentang hasil kerjanya yang tadi. Ayo, siapa? Jawab semua yang dipresentasikan sekali tadi. Yang titik pusat 1, titik pusat. Titik pusatnya C ya. Jari-jari CB, AC, CD. Ya, berikutnya. Diameter Ya. AB. Busur AB. Busur AB. Tali busur AB. Tembereng daerah CD. Juri menentukan daerah AB. Apotema CD. Ya, masih di situ ya, masih di sini ya. Ibu tanya kepada kelompok matahari, bagaimana tanggapan kalian dengan jawaban dari kelompok bulan? Kelompok kami Ya, jawab daerah ini.
arah kuning. Keberen. Itu kalau darah kuning itu kalau kita kurangkan dari rumusnya apa tadi itu? Ade. Ade ya. Ya, kalau yang lain ada lagi? Buat kalian semua. Ini ya. Dan suaranya pun semuanya keras. Ya, letaknya di tengah-tengah. Seperti kalau misalkan pada sepeda itu ada yang di tengah-tengahnya tuh. Ya, porosnya ya. Nah, itu adalah titik pusatnya, porosnya. Titik pusatnya. Jadi ini adalah yang C, itu titik pusat. Jari-jari hampir semua benar. Tadi dari ibu bilang tadi ya, kelompok ibu langkah dari satu sudah benar. Untuk titik C, untuk jari-jari itu AC, DC, dan BC. Ada 3 ya. Nah, AC, DC, BC. Kemudian yang diameter pun itu masih semuanya sama benar ya. Yaitu garis ini. Dari garis A menuju ke garis B. Kalau busur rasanya ini yang ada perbedaan. Bagian busur yang mana? Bagian A, kemudian DB. Ditulis garisnya, garis DB. Kemudian kalau tali busur yang mana? Yang benar adalah yang sebelah sini ya. Ini busurnya, sedangkan yang ini adalah tali busurnya. Yaitu bagian garis AD. Kemudian kembereng berwarna kuning. Benar, itu berwarna kuning. Bagian sebelah sini adalah kembereng. Kemudian kalau yang juring adalah bagian sebelah sini. Seperti potongan pizza. Ya, dibagi berapa? Ini dibagi 4. Nah, di antara berwarna biru ini adalah juri. C, D, B. Dan yang terakhir adalah apotema. Apotemanya bagaimana? Nah, garis dari pusat menuju ke tali busur. Ingat, ini namanya tali. Ini namanya apotema, tali busur. Yang ini namanya busur. Yang ini namanya titik pusat. Ujung sini ke sini jari. Ingat nih, kalau yang bagian kuning adalah kembereng, sedangkan yang warnanya biru tua ini adalah juring. Ibu punya lampu ya. Ayo belajar unsur lingkaran. Ada berapa unsur yang kita pelajari? Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari. Pembacaan LKPD 2 ini kita belajar tentang hubungan antar unsur-unsur lingkaran. Ya, unsur lingkaran. Bisa ambil anggotanya satu kelompok satu. Waktu pengerjaan adalah 10 menit. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke ibu. Kalau ada yang sulit, dijawab ini semuanya. Langsung dijawab, ditulis di situ. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya dengan ibu? Yang ada pada situ apa namanya? Ini itu bagi-bagian apa tuh? Bagi sebutkan nama. Ibu kita sebutkan 2 saja. Ibu cuma kita sebutkan 2 saja untuk yang gambar ban sepeda. Ada kan? Yang berarti garisnya yang membagi berapa bagian lingkaran. Ini membagi berapa bagian lingkaran. Maksudnya matahari dulu. Silakan kalian bacakan
Ada yang mau menanggapi jawaban kawannya? Yang masalah sepeda tadi, yang balik sepeda tadi? Apakah semuanya sudah sama? Sudah sama ya? Oke, lanjut berikutnya. Ya, halaman berikutnya. Ya. Apakah gambar di samping memiliki bentuk yang sama dengan ban sepeda? Sama, berarti pada gambar lingkaran di samping titik P disebut titik pusat. Ya, bentar. Kira-kira jawabannya sama. Jawabannya adalah sama. Yang pertama yang kedua titik pusat. Lanjut. Benda apakah yang terdapat pada gambar di samping? Pizza. Ya. Berbentuk apakah permukaan benda pada gambar di samping? Juri. Gambar di samping disebut jaring lingkaran, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua garis OA dan OB. Ya, lanjut. Habis ya? Oke. Beri tangan buat temannya yang sudah maju ke depan. Benda apakah yang terdapat pada gambar di samping? Jelas terlihat adalah gambar roda sepeda. Oke, bentuknya nih. Kemudian bagiannya kalau dalam unsur lingkaran ada jari-jari, ya. Ini jari-jarinya. Ada titik pusatnya, ya. Apakah gambar di samping memiliki bentuk yang sama dengan balik sepeda? Mirip tidak? Ya, mirip ya, sama ya. Berarti pada gambar lingkaran titik P disebut titik pusat. Bagian ban sepeda memiliki ukuran yang sama adalah jari-jari. Di jari-jari ya, maksudnya berarti garis yang terdapat pada lingkaran disebut jari-jari. Yang ini membentuk seperti ini adalah jari-jari. Jika jari-jari dihubungkan atau kita gabungkan dua, ini kan ini jari-jari, kemudian kita buat lagi garis jari-jari, maka akan membentuk suatu diameter. Nah, kemudian jika lagi berarti panjang garis tersebut adalah berapa jari-jari ininya? 2 kali jari-jari. Kalau apa namanya? Kalau mencari jari-jari diapakan? Kalau mencari diameter kan 2 kali jari-jari. Mencari diameter rumusnya adalah dua kali jari-jari. Jari-jari dilambangkan dengan huruf R, sedangkan diameter dilambangkan dengan huruf D. Kalau misalkan diameter sama dengan dua jari-jari atau 2 kali jari-jari, maka berapa jari-jarinya? 1/2 kali atau ya diameter bagi 2. Bisa. Misalkan contoh jari-jarinya adalah 7. Berapakah diameternya? Maka kita ambil rumus diameter 2 kali R sama dengan 2 kali 7. Kita anggap cm ya. Maka hasilnya adalah 14 cm. Jika misalkan lagi, yang berikutnya lagi adalah berarti panjang garis tersebut 2 kali jari-jari yang membagi berapa bagian lingkaran? Membagi 2 bagian lingkaran. Nah, ya ini namanya kalau membagi 2 lingkaran bisa seperti ini namanya diameter. Berikut adalah potongan gambar roda sepeda. Roda ini bentuknya kalau kita lihat dari unsur lingkaran termasuk lembar. Gambar di samping disebut unsur lingkaran. Merupakan garis apa dari sini yang ini yang ditandai warna merah tadi yang kita pilih, yaitu garis AB. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah garis tersebut melewati titik pusat? Titik pusatnya di mana? Di tengah sini kan? Melewati tidak? Tidak. Artinya jawabannya harus tidak. Apakah garis tersebut dibagi oleh 2 lingkaran? Tidak ya, karena di sini ukurannya berbeda.
Kemudian yang ini, gambar apa? Kue ulang tahun. Menurut Anda, apakah ukuran kue ulang tahun tersebut merupakan setengah bagian? Tidak, ya, betul. Gambar di samping disebut tembereng. Tembereng itu bagian sebelah sini yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Ya, berikutnya adalah yang gambar apa ini? Gambar pizza. Bagian apa yang ini? Bagian juring. Gambar di samping disebut juring lingkaran, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua. Ini sudah terlihat kan tulisannya lah. Kalau misalkan kita tidak memperhatikan huruf, ini kira-kira jawabannya apa? Dua apa? Dua jari-jari dan apa ini kita? Dan iya, betul. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berikutnya yang terakhir adalah LKPD 3. Nah, LKPD 3 ini ibu minta kalian siapkan alat tulis kalian. Ini berupa pensil warna penggaris. Nah, silakan ke depan untuk mengambil. Jangan sini ada sudah di sini. Ya, langsung di situ garis buat untuk caranya kalian tahu. Yang tadi dari harus 8 unsur yang kalian isi ya. Nanti kalau sudah tuh ada petunjuknya apa saja, perhatikan. Penggaris pensil. Diameternya yang mana? Oh, kita punya warna apa? Nanti ditambahin. Bedakan di sini deh. Jadi jangan tidak boleh ngomong. Ya. Nanti dikasih warna. Iya, di dalamnya. Mau diameternya, mau jari-jarinya tuh boleh dikasih warna. Atau matahari di depan sekarang untuk menjelaskan yang ditulisnya atau digambarnya tadi. Silakan. Ini adalah bentuk lingkaran. Lingkaran ada di dua. Kami nyebutnya P. Ada tembereng, A dan B. Perhatikan semua. Dan ada juring yang warnanya biru. Juring itu D, garisnya D, P dan C. Ada diameter yaitu A dan B. Ada tali busur A dan B. Dan ada apotema B dan P. Ya. Ada tidak ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang menanggapi jawaban atau presentasi dari hasil pekerjaan kawan hari ini? Kira-kira sudah sama jawabannya? Ada yang beda? Ada tidak yang beda? Coba sampai diperhatikan tadi yang disebutin kawannya. Antara juring dengan tembereng itu hati-hati tertukar, jari-jari dengan diameter itu hati-hati tertukar. Kira-kira sudah semua sama? Ya, ada berapa unsur yang kalian tulis sudah? Ada 8. Oke, bertepuk tangan kepada Anda. Kira-kira di antara pekerjaan LKPD 2, LKPD 1, 2, dan 3, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham. Kira-kira bagaimana sih pengalaman kalian dalam mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran ini? Apa yang kalian pelajari? Banyak. Apa saja? Tahu tentang lingkaran. Lebih keras suara kita. Tahu tentang lingkaran. Bagaimana bentuk lingkaran? Apalagi? Bentuk-bentuknya juga. Dan nama-namanya ya. Apalagi? Sudah. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah mudah masuk dalam otak kalian dalam pembelajaran hari ini? Udah masuk ya? Ya.
lumayan. Kita kalian buat kesimpulan, kira-kira kesimpulan apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Nah, pertama kita mengenai apa itu pengertian lingkaran. Kumpulan apa tadi? Kumpulan titik-titik dengan jarak yang sama membentuk lengkungan pada titik pusat. Ya, oke. Yang kedua, kesimpulannya adalah ada 8 unsur, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pembelajaran terakhir yaitu mengenai soal evaluasi. Ibu minta satu orang majelis untuk membaginya kepada kelompoknya masing-masing. Ini ada soal evaluasi, ada 10 soal. Langsung disilang. Tulis namanya. Silakan. Untuk kasih waktu 10 menit. Sudah selesai, boleh kumpul depan ya. Oke, lanjutkan karena sudah selesai soal evaluasi hari ini. Ibu akan memberi tugasan kepada kalian untuk kerjakan di rumah PR ya. Besok dikumpul matematika PR-nya halaman 67. Silakan saya buka dulu buku kalian halaman 67. Sudah? Nah, itu ditandain ya mau PR. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai bangun uang ya, bangun uang. Jadi dibaca dulu sebelum nanti pembelajaran berikutnya ya, dibaca dulu di rumah. Jangan sampai tidak belajar di rumah. Pokoknya pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini ulang kembali ke rumah. Lembar bisa, lisanku belum masak sebiji di burung bari-bari. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu pada ketua kelas pimpin doa. Pada kantang